Halo sobat semua, di dalam video ini akan banyak informasi yang akan sobat ketahui bagaimana proses, metode, teknik, cara yang biasa saya lakukan untuk menghidupkan mesin genset portable 4 tak Daito 2,4 kVA ini. Simak videonya dan jangan di skip, karena informasi perbaikan generator portable ini harus sobat ketahui agar sobat tidak canggung lagi saat akan melakukan servis mesin generator portable milik sobat secara mandiri. Oke, halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Auto Pedal Haji BMS. Oke, di project pembahasan kali ini saya akan coba menghidupkan mesin genset patak merek Daito. Nah, informasi dari pemilik mesin genset ini sudah lama tidak digunakan dan dibiarkan di samping rumah begitu saja. Nah, mungkin karena penyebabnya engkolnya ini sudah tidak bisa digunakan, maka didiamkan atau tidak dipakai sama sekali. Nah, maka di project pembahasan kali ini akan saya mencoba menghidupkan mesin genset merek Daito ini. Oke, sobat, simak videonya agar prosedur atau teknik saya menghidupkan mesin genset 4 tak ini bisa sobat lihat. Oke sobat semua, prosedur yang akan saya lakukan yang pertama adalah memperbaiki engkol ini, apa yang terjadi dan masalahnya apa, dan kemudian saya akan coba buka tangki, kemudian saya cek oli, kemudian saya cek api busi, kemudian cek isi dari bahan bakar. Dan di sini saya goncang sedikit, ada bahan bakar di dalam tangki ini. Oke, langsung saja akan saya cek bagian engkol. Oke sobat semua, saya akan coba membuka baut terlebih dahulu. Nah, baut pada engkol ini ada 3 buah. Yang pertama di atas 2, yang kemudian di bawah 1. Nah, kunci dari engkol ini adalah nomor 8. Oke sobat, inilah kondisi dari engkolnya. Dan di sini sudah ada rumah serangga, dan akan saya coba putar mesin genset ini. Sepertinya berat. Oh, mungkin karena sudah lama tidak dihidupkan dan pelumasnya semua turun ke bawah, sehingga connecting rod atau bearing-bearing atau lahar-lahar yang berada di dalam itu tidak terlumasi. Oke sobat, saya akan cek gimana masalahnya. Oke, masalahnya ada pada otomatis dari stang handle-nya ini tidak keluar. Seharusnya jika ditarik stangnya ini atau handle-nya ini, knock-nya ini keluar. Aktualnya saat ditarik tidak keluar. Saya coba perbaiki. Oke sobat, akan saya buka baut 8 ini terlebih dahulu agar saya bisa melihat isi dari knock yang di dalam, karena saya lihat dari luar sini hanya 1 dan sebelahnya tidak ada, dan ternyata benar engkol atau knocknya ini cuma hanya 1 biji, hanya 1 buah. Dan akan saya coba tambah menggunakan cadangan milik saya. Oke sobat, ini adalah knock engkol atau itu bahasa saya ya, jangan samakan dengan bahasa sobat karena ini saya tidak tahu detail bahasanya itu apa, jadi saya anggap ini menurut versi saya. Oke, di sini saya pakai bekas mesin genset Yamamoto yang project pembahasan sebelumnya sudah kita bahas. Engkolnya rusak juga. Rusaknya ada pada bagian penahan dari bear spiral ini. Ketika ditarik engkol dia loose. Oke, pembahasan mengenai cara memperbaiki engkol nanti akan saya buat videonya. Sobat yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan sobat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, karena bentuknya sama dan ukuran juga sama, maka saya akan pasang hanya sebelah. Oke, karena saya pikir per yang berada di dalam ini tidak ada, maka akan saya coba carikan gantinya. Oke sobat, ini dia adalah bekas balik bautnya yang saya maksud tadi, seperti ini. Oke sobat, sudah berfungsi normal kembali. Knock atau masuknya dari engkol ini masuk ke bagian lubang ini bisa berfungsi. Oke, awalnya sebelumnya tadi tidak berfungsi dan ini sudah berfungsi, maka akan saya coba pasang dan cek pengapian. Saya rasa ini tidak masalah dan tidak begitu bermasalah, jadi akan saya hilangkan rumah dari serangga ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya serangga, saya hancurkan rumahnya. Sobat, ketiga baut sudah ketat dan kalau sudah mulai bisa digunakan, nanti
ini akan saya coba cek dulu pengapian pada mesin genset ini. Oke sobat, di sini secara aktual untuk membuka businya itu sangat berat. Oke, berhasil saya buka. Oke sobat, ini dia kondisi dari busi mesin genset 4 tak merek Daito. Nah, ujung kepala dari busi ini akan saya coba bersihkan terlebih dahulu. Oke sobat, sudah saya anggap bersih dan akan saya setel celah businya. Oke, pas, tidak ada perubahan. Nah, untuk sobat jika ingin tahu cara menyetel celah busi yang baik dan benar, sobat bisa lihat video saya. Sobat bisa lihat di beranda channel video saya. Saya akan coba cek pengapiannya. Oke sobat, secara aktual saya melihat ada percikan api businya, maka normal. Akan saya coba pasang kembali. Oke, saya akan coba menggunakan teknik pancingan terlebih dahulu agar nanti memudahkan atau mengetahui mesin ini bisa hidup atau tidak. Oke, bahan bakar sudah saya semprotkan ke dalam ruang bahan bakar. Nah, memasang busi ini kita harus hati-hati. Jika tidak hati-hati, kita akan salah posisi drat atau bautnya yang akan mengakibatkan rusak pada drat atau lubang bautnya. Oke sobat, busi sudah terpasang dan saya akan coba cek bahan bakar dari tangki kualitasnya masih bagus atau tidak. Oke sobat semua, akan coba kita lihat isi bahan bakar yang di dalam, apakah kualitasnya masih bagus atau tidak. Saya rasa ini bukan bahan bakar, saya rasa ini air ya sobatnya. Ini akan saya coba pegang dan benar saja ini tercampur dengan air sobat. Maka akan saya kuras terlebih dahulu. Oke sobat semua, tangki ini akan saya buka dan kuras airnya, dan tangki ini nanti akan saya cuci. Oke sobat semua, karena isi di dalam tangki ini adalah bukan bahan bakar melainkan air, maka posisi kran ini adalah on. Nah, air yang berada di dalam tangki bahan bakar ini otomatis akan masuk ke dalam karburator, maka nanti akan saya coba cuci karburatornya terlebih dahulu agar hidup mesinnya itu bisa lancar. Pertama saya akan buka dulu selang bahan bakar ini, dan sobat bisa lihat ini adalah air, bukan bahan bakar. Oke sobat semua, tangki sudah turun. Nah, akan saya lihat isi dari tangki bahan bakar ini. Oke sobat semua, ini adalah kran dari tangki bahan bakar mesin genset Daito, dan ini nanti wajib akan saya bersihkan. Ini adalah isi dari tangki itu. Nah, ini dia sobat, air yang bercampur dengan bahan bakar. Oke sobat, kita akan lanjut membuka karburator dan mencucinya. Oke sobat ya, kondisi dari filter karburator bercampur air, oli, nanti akan saya coba bersihkan juga. Oke sobat, ini cover di tengah juga kotor, nanti akan saya bersihkan juga. Saya akan coba buka mur karburator ini. Oke sobat, ini adalah kondisi cover belakang dari filter karburator, dan ini adalah karburatornya, dan pernya sudah mulai berkarat. Nanti akan saya coba beri cat, akan saya cat agar bisa tahan lama. Oke sobat, ini dia karburator mesin genset merek Daito, mesin genset 4 tak. Secara fisik, secara aktual kotor. Nah, ini nanti akan saya bersihkan. Pertama akan saya lihat dulu isi dari ruang pelampung ini. Oke sobat, sungguh mengejutkan kondisi dari karburator mesin genset 4 tak merek Daito ini. Sungguh tidak terawat. Oke, akan saya bersihkan terlebih dahulu. Oke sobat semua, karena kondisi dan bentuknya seperti ini, maka harus saya pastikan ini karburator harus benar-benar bersih. Oke sobat, karena keraknya ini berada di bagian keluarnya pelampungnya, maka sulit untuk dikeluarkan. Ya, akan coba kita keluarkan secara perlahan, dan memang karburator ini sepertinya benar-benar tidak dirawat oleh pemiliknya ataupun diservis secara berkala, dan saya masih mencari tahu bagaimana cara membuka pelampung ini. Oke, berhasil lepas, dan saya akan lihat dulu kondisi dari jarum pelampungnya. Oke sobat, ini adalah kondisinya, dan karet ujung jarum pelampung ini masih lentur, artinya masih normal dan bagus. Saya anggap ini tidak bermasalah. Nantinya ini springnya, akan saya lepas dulu semua komponennya, dan sepertinya butterfly yang di dalam inlet ini ada sedikit macet ya, dan ini benar-benar hampir tidak
berfungsi atau macet, dan ini packingnya juga sudah rusak. Akan saya coba ganti dengan kertas biasa. Oke, saya baikkan dulu. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang harus dibuka di bagian ruang penampung minyak ini. Oke, di bagian throttle depan atau butterfly depan ini ada kerak. Nah, akan saya coba buka. Nah, kebanyakan ya setiap karburator ada bagian baut bunganya. Ini pasti akan sulit dibuka jika kunci yang kita miliki itu tidak lengkap. Oke sobat, nah, sepertinya kalau saya paksa akan rusak. Oke, akan saya bersihkan dari luar saja, dan ini sepertinya packing, dan akan saya usahakan tidak rusak. Ya, akan langsung saja saya bersihkan. Oke, untuk sobat semua yang ingin mencoba mencuci atau menservis karburator mesin gensetnya secara mandiri, sobat bisa lihat videonya di channel saya dengan judul cara servis karburator mesin genset 4 tak dan 2 tak secara sederhana. Di sana sudah saya jelaskan bagaimana step by stepnya untuk melakukan servis karburator. Nah, untuk di pembahasan di video ini tidak saya jelaskan, tapi akan saya perlihatkan secara singkat saja cara saya mencuci karburator ini. Sobat, untuk setelan anginnya ini ada 6 putaran keluar, jadi sudah saya hitung. Oke sobat, ini lebih kurang pencucian karburatornya, memang sedikit kurang bersih, tapi sudah saya pastikan ini pasti akan berjalan dengan normal. Oke, tembus, dan sudah saya pastikan semua ini lubang-lubang yang dalam karburator sudah tembus. Oke, karena saya tidak ada angin kompresor, saya akan menggunakan kumpah. Ini adalah cara sederhana untuk menyemprot lubang atau minyak yang sisa di karburator. Oke, ini adalah cara saya menyemprotnya dengan menggunakan kumpah. Memang kurang efektif, tapi ini sudah sangat membantu. Oke, dan saya rakit karburatornya. Oke sobat, ini sebelum saya buka sudah saya hitung berapa putaran keluar. Nah, ini caranya akan saya masukkan terlebih dahulu. Saya putar sampai mentok. Oke, mentok, akan saya keluarkan 6 putaran. Sobat, sudah 6 putaran. Oke sobat, sepertinya masih terlalu kotor ya, jarum pelampungnya tidak bisa masuk. Akan saya bersihkan sekali lagi. Oke, dan benar saja masih ada keraknya. Nah sobat, kalau akan mencuci karburator sendiri, pastikan ya sobat semua harus membersihkan seluruh lubang-lubangnya, walaupun dengan alat sederhana, walaupun dengan alat apa adanya. Oke, pada rumah jarum pelampung ini jangan terlalu korek, akibatnya akan banjir yang berlebihan jika terkena lubang masuk dari jarum pelampung itu, dari bahan bakarnya juga. Oke, sudah saya bersih. Oke, masuknya sudah lancar. Saya pasang pinnya, pin engsel. Oke, next akan saya pasang. Oke, tadi di sini ada sedikit masalah, bagian pembuangan tutup ini tidak bisa dibuka. Nah, terlalu berat, jadi akan saya abaikan karena akan saya pastikan karburator ini berfungsi dengan normal dan bisa digunakan. Oke, pemasangan selesai atau pencucian juga selesai. Next akan saya bersihkan keran minyak. Oke, kondisinya seperti ini, kotor juga. Oke sahabat, ini adalah termasuk kotorannya, kotoran dari bahan bakar yang ada di tangki. Oke, saya anggap sudah bersih, sudah bisa digunakan kembali. Akan saya langsung rakit saja. Keran sudah bernormal. Kini saya akan coba cuci tangkinya, tapi nanti saya akan pasang karburator dan tes hidup langsung. Nah, untuk tangki bisa tidak didahulukan karena saya akan coba mengetahui mesin gensetnya masih bisa hidup atau tidak, dan listrik dari mesin genset itu bisa digunakan atau tidak. Oke sobat, baut pembuangan ini tadi sedikit susah dan saya paksa, ternyata sudah bisa. Dan saya pasang karburatornya. Oke, untuk filter belum saya pasang karena akan saya coba tes hidup mesin dulu. Sobat, karburator sudah terpasang dan tadi di awal sudah saya beri pancingan. Saya yakin di ruang silinder ini itu banyak keraknya, karena saya lihat dari lubang inlet juga banyak kerak, di karburator juga banyak kerak. Kemungkinan besar karena dari bahan bakarnya atau pembakarannya yang kurang sempurna. Oke, akan saya beri atau saya aliri minyak. Oke sobat, akan saya cek minyak turun sampai ke pembuangan atau tidak. Oke, minyak sudah turun. Sobat, akan coba langsung saja saya tes hidup. Oke, akan saya cek lagi pengapiannya. Oke sobat, ternyata saya lupa meng-on-kan saklarnya. Akan saya coba tes. Oke, pengapian ada, dan akan saya coba
sekalian dipancing. Oke, akan saya coba tes nyala lagi. Oke sobat, tadi sudah bisa kita dengar sama-sama ada tanda-tanda mesin ini untuk hidup. Saya akan coba beri minyak lagi ke karburatornya. Oke, untuk posisi seperti ini menghidupkan mesin genset itu kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap engkol, tapi harus kita yakini busi pada pengapian ada, kompres ada, dan karburator sudah bersih. Syaratnya itu aja, itu sudah dipastikan aman. Kita boleh yakin ini akan pasti hidup. Oke sobat semua, tadi saya lupa untuk mengecek oli dari mesin genset ini, dan di dalam knalpot itu ada air barusan keluar tadi. Akan saya cek oli terlebih dahulu. Oke, ini adalah kondisi olinya, sepertinya bercampur dengan air. Oke, oli benar-benar kotor dan kental, tapi hanya untuk sementara. Akan saya coba tes hidup lagi. Oke sobat, sepertinya saya harus cek bagian knalpotnya penuh air atau tidak. Oke sobat, ini adalah kondisi knalpotnya, sudah hampir mulai dimakan karat, dan nanti kedepannya akan coba saya beri pelindung cat. Nah, ini adalah air yang di dalam knalpot, akan coba kita tuang. Oke, sepertinya habis tumpah tadi, saya rasa aman, sudah tidak ada air. Oke sobat, ini adalah kondisi dari rumah knalpot tadi. Oke, akan saya coba tes hidup, tapi karena saya ragu dengan olinya, tapi tidak apa-apa, hanya untuk sementara akan saya coba untuk tes hidup. Oke sobat, knalpot sudah saya pasang lagi, dan saya akan beri pancingan di ujung inlet karburator. Minyak langsung masuk ke dalam. Oke, akan saya coba langsung tes engkol. Pertama saya tutup dulu agar menghisap minyak yang ada di inlet ini. Oke sobat, karena berhubung ajan, jadi kita stop sementara.